Cek, ya. Yuk, balik lagi bersama saya Marvel Fu di interview ala Marvel Fu. Ya. Sekarang saya sudah sedang bersama Josh. Apa nih? Captain Josh? Belum ya? Kagak, belum. Calon-calon. Oh ya. Oh ya, makasih Mas. Mas piring kotornya angkat dulu ya. Ya, sekarang kita ada di mana nih? Smith Di Coffee. Smith Coffee. Bandung, Iya. daerah Bandung. Daerah Bandung. Jadi boleh perkenalan dulu Josh sedikit. Oke, halo semuanya, nama saya George. Saat ini saya kuliah di UPH jurusan Ilkom. Sebelumnya saya ngambil pilot di Filipina. Nah, bagus nih. Perlu ditanya-tanya. Kenapa bisa ngambil pilot terus tiba-tiba ngambil ilmu komunikasi gitu? Apakah menjadi pilot itu butuh ilmu komunikasi yang dikuasai atau gimana tuh? Sebenarnya sih nggak perlu ilmu komunikasi ini perlu dikuasai sih. Sebenarnya kalau kenapa gue ngambil pilot sambil ini, emang dari awal tuh gue pingin maksudnya S1 juga. Cuma gue ngambil pilot dulu ketimbang S1. Karena ketika lu kan pilot itu cuma judulnya cuma lulusan SMA. Jadi ketika lu lulusan S1 untuk mendapatkan kerjaan lebih kayak hire lebih tinggi gitu loh spesifiknya. Itu sih. Jadi kalau jadi pilot ya, itu tuh nggak harus S1 ya. Cukup kayak berarti kayak yang penting punya lisensi atau SIM-nya gitulah. Iya, betul. Ya jadi nggak perlu S1 sih, tergantung dari lu passion masing-masingnya gimana sih. Cuma kalau gue veteran ketimbang lu cuma lulusan SMA, lu mendingan S1 gitu loh. Gitu sih. Jadi kayak lebih ya you know lah, kalau lu lulusan SMA walaupun lu punya lisensi tapi gimana gitu rasanya. Nah, sedangkan standarnya di luar negeri itu juga sama, maksudnya kayak walaupun pilot punya lisensi tapi dia standarnya S1 sih kalau di luar negeri ya. Standarnya gitu, jadi kayak lebih dihargai lah gitu ketimbang lu cuma lulus SMA doang. Makanya sempat ada regulasi kalau pilot itu minimal mesti ada pendidikan S1 dulu kan. Sempat ada regulasi itu, cuma banyak pro dan kontra mengenai hal itu sih. Itu sih. Oke. Nah, karena lo udah cerita seperti itu, ceritain dong latar belakangnya kenapa bisa sih milih pilot gitu. Gua pertama kali pilih pilot tuh sebenarnya karena mungkin satu, dulu waktu tahun pas gue lulus itu dunia penerbangan tuh kayak gencar-gencarnya, kayak tinggi-tingginya, dan untuk kayak lu dapetin gaji dengan pertama kali lulusan itu lumayan gede ketimbang lu kayak misalnya lu nggak. Dulu tuh gue pengen buka akuntansi awalnya. Gue pertimbangkan itu ketika gue ngambil akuntansi, ketika gue lulus gaji pertama startnya paling 5 jutaan awalnya. Sedangkan untuk sampai jenjang jenjang itu banyak step-stepnya. Sedangkan lu di pilot kan jenjangnya cepat gitu dan gaji awal aja cukup gede. Jadi gue pikir pertama tuh cuma hal di gaji, bukan passion gue. Tapi gitu sih, awalnya cuma gara-gara gaji doang. Jadi lo lulus SMA nih. Terus apa yang lo lakuin? Lo langsung ambil kelas pilot di Filipina gitu atau gimana? Gue sempet karena ya you know lah biaya di pilot kan cukup gede. Ya kan, gue sambil mikir-mikir juga, pastiin juga maksudnya bener nggak sih gue ngambil pilot gitu. Makanya sambil mencari-cari gue belajar bener-bener. Gue sempet sekolah ke Inggris dulu, masa belajar bahasa Inggris di Australia gitu loh. Tujuannya apa? Gue kayak menggarap kira-kira bener nggak sih ngambil pilot atau jurusan apa yang passion gue, bener-bener passion gue gitu. Maksudnya gue nggak mau salah langkah, makanya gue nggak langsung lulus, nggak langsung ngambil pilotnya, tapi gue bener-bener matengin, gue bener pilot gak sih, karena kan biayanya nggak murah ya gitu loh. Maksudnya lu ambil gap year gitu atau apa? Gap year maksudnya? Setahun lo mempersiapkan, maksudnya nggak ngambil apa-apa gitu untuk mungkin lo manfaatin tahun tersebut setelah lo lulus SMA buat mencari jurusan lain atau sekedar memantapkan apakah bener nih pilot itu passion gue gitu. Iya, gue lebih memantapkan sih, dan juga emang mengasah bahasa Inggris gue. Ya gue jujur bahasa Inggris belum fasih banget, tapi ketika gue belajar keluar gue pengen tahu nih kira-kira apa ya, gue kayak bahasa Inggris memantapkan diri gue dan melihat dunia luar lah, kira-kira mana yang lepas ke diri gue gitu sih. Tapi itu lu belajar bahasa Inggris cuman bentar gitu ya? Iya, gue belajar bahasa Inggris sekitar 2 bulan. Oh 2 bulan, ya. Abis itu
lu langsung mungkin pulang bentar, habis itu langsung mulai kursus atau whatever itu apa? Iya. Ya, jadi gue 2 bulan balik, terus gue ada aktivitas lain, baru gue udah yakin, baru gue awal tahun 2017 baru gue masuk pilot. Nah, begitu udah masuk gimana tuh? Sampai katanya, soalnya dia pernah cerita katanya, tadi juga cerita beberapa kali lah cerita udah beberapa kali cerita dia pernah jatuh atau gimana? Kecelakaan atau hampir kecelakaan ya maksudnya. Iya. Kalau kecelakaan nggak di sini dia. Ya, jadi gue waktu pertama kali gue ngambil pilot tuh, gue kayak minder gitu sama teman-teman gue. Ya ternyata mereka tuh passionnya, sedangkan gue kan nggak begitu passion di dunia penerbangan awal ya, aviasi. Ya gue emang suka sih dunia aviasi. Tapi gue ngambil tuh kayak menekuni kayak alat ini terbangnya gimana sih caranya segala macam. Gue cuma tahu gue suka banget sama pesawat dari dulu gitu. Gue cuma suka gitu doang. Ya gue masuk dengan teman-teman dan senior cerita-cerita, ternyata tuh masuk pilot tuh regulasinya susah loh. Terus lo mesti ada backingan segala macam, dan rata-rata senior gue juga orang-orang tuh udah orang kuat lah di pemerintahan di Indonesia. Dan katanya masuk regulasi di Indonesia tuh susah masuk pilotnya. Tuh sempat agak minder, dan gue nanya sama Tuhan ketika awal pas gue terbang pertama kali, gue nggak ada feel apa-apa. Jadi gue ketika itu gue nanya pas setelah terbang, Tuhan bener gak sih gue di pilot? Bener gak sih maksudnya kayak passion gue di pilot gitu loh. Nah pas terbang kedua besoknya, Tuhan kasih sesuatu hal yang menakjubkan. Pesawat gue hampir mengalami kecelakaan, dimana aja lost control dari 2.500 turun ke 500 feet dengan kondisi muter tegak lurus kayak gitu. Nah itu udah putaran kedua. Kalau misalnya gue sampai putaran ketiga, gue udah nggak di sini guys, udah di surga gue. Bentar. Jadi 2.500 feet ya. Itu terus lu turun sampai 500 feet. Dari 2.500 ke 500 feet. Gue nggak tahu sih 1 feet itu berapa kilometer ya. Tahu nggak? Ya pokoknya ya kurang lebih seperti itulah. Ya. Jadi dari 2.500 ke 500 ya mungkin tinggi lah ya pasti. Mungkin segunung sih, kurang lebih lah segunung. Segunung ya. Ya udah anggap aja segunung gitu. Terus putaran tuh maksudnya apa tuh putaran? Jadi pesawat gue tuh muter tegak lurus gitu, jadi jatuhnya tuh dia langsung ke ini tapi dia muter. Ya pesawat gue muter kayak spiral. Misal ini nih pesawat gini ya. Iya. Gini terus muter gini gitu. Enggak. Muter kayak jadi spiral gitu loh. Oh, muter ke samping. Muter gitu. ke samping. Kok bisa gitu ya? Ya itu karena gini, sebenarnya tuh kayak apa ya? Lo kayak nggak akurat dengan kondisi yang maksudnya dashboard ibarat kata indikator dengan realita di lapangan di luar tuh nggak sama gitu loh. Nah itulah yang menjadi kasus beberapa maskapai seperti demikian gitu loh. Jadi ketika jatuh kondisi kayak gitu, itu semua nggak bisa dikontrol, benar-benar stuck. Kayak alat buat itu segala macam stuck. Jadi kayak mau nggak mau kita mesti mesin bukannya berusaha untuk mati mesin, terus kita mesti nyalain lagi start engine lagi mulai. Tapi kondisi kayak gitu kan untung gue pesawat baling-baling ya. Ya tuh dengan kondisi itu jadi cepet gitu. Makanya pernah ada orang bertanya sama gue, kenapa sih maskapai something gitu kayak ini kenapa nggak mendarat aja itu? Kalau menurut gue pesawat baling-baling aja cepet, gimana yang engine gitu? Pasti kan lebih berapa detik doang, atau kalau menyalakan mesin itu juga perlu waktu lagi kan gitu. That's why dengan kalau misalnya orang yang dengan kondisi begitu pesawat itu nggak bisa selamat gitu sih. Karena memang untuk menyalakan mesin itu butuh waktu memang. Iya. Karena lu waktu itu benar stuck, kayak alatnya nggak bisa yoknya gitu, nggak bisa digerakin terus segala macem. Akhirnya untung tuh kapten gue tuh kayak udah menyentuh tanah, kapten gue tuh bisa start engine. Itu berarti kalau misal dalam keadaan kayak gitu tuh maksudnya nggak bisa digerakin itu, maksudnya semua terkunci gitu atau gimana? Kalau mati gitu. Kelok. Jadi kayak kita mesti kayak gimana cara mikir udah sah gitu. Benar-benar kelok. Jadi kayak benar-benar kayak stuck. Jadi kayak untung aja tuh puji Tuhan banget. Itu bersyukur makanan that's why ketika tangan kapten gue sampai berdarah gitu loh. Terus ketika udah kayak kontrol bisa kayak langsung kayak lu tau gak sih posisi lu kayak udah kayak jet, jadi kayak lu langsung bisa terbang lagi. Itu benar-benar mujizat banget jujur. Sampai kapten gue juga udah mikir ngomong gue satu kata yang keluar dari mulut gue aja, coba bilang teriak
thanks God itu doang. Dan akhirnya gue landing di situ kayak itu gue kayak Tuhan bikin gue sadar kayak, hey, apa yang lu pilih lu harus selesaikan. Lu di pilot ya udah lu laksanain. Nah dari situ itu semua perjalanan gue proses di pilot tuh kayak tek cepet banget sampai gue lulus gitu loh. Nah, terus sekarang udah lulus, terus gimana tuh? Ya gue lulus karena kan Corona. Iya, bukan corona juga sih. Waktu itu emang susah karena gue belum convert license gue ke Indonesia. Waktu itu karena ada masalah biaya lah gitu loh. Terus sempet agak nganggur satu tahun. Nah, orang kayak keluarga sama segala macam kayak mikir, lu nganggur buat apa, mending kuliah. Nah, tadi gue disuruh kuliah biasa. Tapi gue nggak mau karena gue kepikiran gue kalau misalnya gue kuliah biasa berarti gue harus meninggalkan pilot gue benar-benar banting setir gitu kan. Sedangkan gue nggak mau sampai kayak gitu karena orang tua gue udah ngeluarin biaya banyak, gue nggak, kalau nggak pilot sayang gitu kan. Akhirnya karena kan kuliah 4 tahun nih biasa, terus gue license gue sampai 2003 gitu. Ketika gue lulus takutnya license gue mati, gue nggak bisa daftar ini gitu kan. Makanya gue nyari online gitu. Nah waktu itu ada online tuh BINUS, tadi gue mau ngambil akuntansi, tapi dengan pertimbangan akhirnya pas gue cari lagi di UPH dengan lumayan murah dan masuk, tapi ya cuma ada jurusan Ilkom. That's why gue makanya masuk Ilkom, bukan karena passion gue di Ilkom tapi emang karena cuma terakhir di pilihannya cuma di UPH Ilkom itu. Itu aja. jadi lu masuk pilot, lu mau jadi pilot itu lu juga belum tahu, itu emang passion lu ya? Di mana? Dunia aviasi dan sebagainya. Tadi kan lu bilang katanya enggak sebelumnya, karena lu bahkan minder kan, maksudnya lu tahu-tahu doang kan dunia aviasi gitu. Gue cuma pecinta kayak pesawat gitu, kayak jenis pesawat apa, maskapai apa, gue suka. Maksudnya kayak wow keren gitu, cuma nggak bener-bener kayak fashion orang tuh yang gila banget. Ya you know kalau misalnya lu kayak fashion gila, apapun lu pelajarin kayak udah ngerti mesin, oh nih alat buat apa segitunya orang-orang. Kalau gue cuma kayak tahu, cuma kayak sekedar gue suka sama dunia aviasi gitu loh, just it. Kalau orang-orang tuh bener-bener passionnya tuh sampai tahu mesinnya tuh, cara nyalainnya gimana, kayak udah main udah main kayak udah beli alat yok buat main kayak gitu. Jadi udah mereka udah skill ada gitu lah. Iya. Jadi itu kan intinya adalah kayak sebenarnya juga ternyata setelah dipikir-pikir lu masuk Ilkom juga, maksudnya alasannya mungkin nggak sekuat teman-teman lu gitu ya. Iya. Jadi kayak itu juga agak aneh sih, maksudnya kalau di generasi kita gitu kan, ibaratnya kayak kita mungkin lu nggak asing ya sama istilah generasi strawberry gitu. Biasa kalau orang Chinese gitu melabeli angkatan-angkatan kita tuh sebagai generasi strawberry yang lembek gitu, apa ngejar passion mulu gitu. Tapi kayak kenyataannya juga sebenarnya kita juga karena apa ya, sekarang tuh mungkin terlalu overuse kali menurut gue, kayak passion gitu. Jadi kayak akhirnya juga kita juga ke bawah gitu, padahal kita juga nggak begitu ngerti passion kita apa sebenarnya. Ya sih, jadi kayak sebenarnya gini loh, gue kayak kadang sama satu orang, kayak barat passionnya dia apa, dia tekunin terus gitu loh. Masa udah jelas masa step-stepnya apa-apa, sedangkan gue tuh kayak masih waktunya belum benar matang banget, kayak belum, masih setengah matang lah pilihan gue pilot apa karena bukan dengan perspektif atau ini yang kuat gitu loh. That's why jadi kayak anggapnya jadi kayak gelantung gak jelas kayak gitu loh. Jadi lo masuk ilmu komunikasi ya, jujur. Pertamanya alasannya apa gitu? Gue kan juga pasti kan semua orang sih biasanya pasti punya alasannya, biasanya kalau jujur biasanya nggak bagus-bagus amat pasti. Iya, gue Ilkom itu juga karena terpaksa, cuma ada jurusan itu doang satu-satunya, dan gue kayak nggak meyakin kalau gue tuh Ilkom basicnya. But ketika gue gue kenapa masuk Ilkom juga karena awalnya gue nggak sadar gitu, gue udah masuk. Tapi ketika gue menjalanin, tahu gue Ilkom itu gimana, wah, kayak gue menemukan passion baru nih, kayak Ilkom itu nggak cuma kayak lu pinter ngomong bla 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 bla, tapi kalau di sekarang tuh kita bisa menjadi kayak ke arah digital gitu loh, kayak media segala macam. Kayak gue kayak menemukan kayak bisa jadi diplomatik bla 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 kayak gitulah, ada passion barunya gitu loh. Ya jadi horizonnya terbuka gitu setelah lo mungkin
setelah lu masuk pilot, lu ambil kelas pilot itu, lu dapat wawasan baru gitu. Iya. Terus ketika lu masuk ilmu komunikasi, lu udah dapat wawasan baru gitu. Jadi sebenarnya lu hidup separuh mengalir lah ya kalau gue tangkap. Iya, ya ibaratnya gini sih, kayak lu percaya aja sih, kayak gue menekunin ke misalnya trust, maksudnya kayak Tuhan gitu loh, kayak gue semuanya lah, ketika Tuhan tutup satu pintu, Tuhan bakal buka pintu-pintu yang lain kayak gitu. Gitu sih. Nah gue kayak masa Tuhan lancarin gue dari awal pilot sampai pun akhir, itu gue percaya tuh Tuhan semua yang ngatur gitu loh. Ya gue pernah cerita juga ke si Jonathan Marvel ya, gimana gue ketemu. Mantan lagi. Iya, sorry gue Itu lupa. yang satunya. Iya, satu ya. yang, Nah, yang lagi kerja. jadi gue tuh cerita kalau gue pernah ketemu seorang yang ketika di perjalanan ke Kuala Lumpur waktu itu, gue nggak tahu, dia selama perjalanan gue nggak ngobrol sama sekali, gue cuma kayak bantuin dia, kayak bukain, kan kita duduk di emergency, cuma bantuin dia bukain buat makan gitu loh. Selama perjalanan nggak ngobrol, sampai ini pas nyampe di Malaysia, dia kayak nungguin gue di depan pintu pesawat. Terus dia nanya kayak, lu ngapain sih nih di Malaysia, bla bla bla. Dia nanya orang Indonesia juga, iya, ngapain di Malaysia? Oh, gue bilang transit. Oh, emang kemana gitu tujuannya? Gue bilang Filipina. Oh, dia cerita gue pernah ke Filipina, bla bla bla. Ternyata dia terus cerita ternyata itu dia orang mantan kementerian tahun 90-an, kalau itu waktu zamannya Soeharto, dia cerita. Nah, dia cerita ternyata dia punya kenalan yang punya salah satu maskapai di Indonesia gitu loh. Jadilah gue nggak boleh disebut ya, nggak boleh sebut merek, nggak boleh. Ini rahasia. Iya. Jadi lo ketemu mantan pejabat. Terus gimana tuh? Sampai bisa masuk gimana? Lu ketemu doang kan? Iya, gue ketemu doang sih, terus dia kayak tukeran konteks segala macam. Gue awalnya nggak percaya sama dia aja, gue kayak ngomong, lu aja cek nama gue di internet. Gue cek, terus bener dia salah satu sekarang masih aktif komisaris, dan juga dia nomornya tuh nomor cantik gitu loh ya. Wah, itu nomor cantik waktu tahun 99 gitu, nomornya sekian gitu loh. Nah, bentar. Gue karena tahu ceritanya ya, tapi lu tadi ceritanya nggak lengkap. Iya. Jadi coba gue rangkum. Jadi lu ketemu sama orang itu yang sebelahan ya? iya, sebelahan. Terus lu ngapain, bukain makanan atau apa? Bukan kayak buat itu meja makanan. Oh iya. Lu kira karena orang tua gitu? Dia kayak kebingungan karena kan beda kan, kalau biasa kalau di emergency system kan bisa dari depan. Oh. Ini dia kalau kita kan emergency system dari samping. Iya. Nah, dia kebingungan, gue cuma kayak bantuin lah kayak gitu loh. Oke. Cuman gitu doang. Iya. Lu nggak bawain tasnya atau? Enggak. Terus pas udah nyampe landing gitu, itu kayak yang pas lagi ngambil barang di atas, itu kayak dia kesenggol sama orang, kayak buru-buru gitu. Gue cuma ngomong, Pak, gue cuma nahan gitu doang supaya dia nggak jatuh. Udah cuma gitu doang. Terus dia naktir gue ngopi, makan, nemenin gue di bandara. Gue pikir dia emang nungguin temennya. Ketika udah di akhir, dia ngomong, sebenarnya sih gue bisa langsung pergi ke tempat tujuan gue, tapi gue pengen ngobrol aja sama lu, kayak gitu. Jadi itu ngobrolnya di Malaysia ya? Iya, di Kuala Lumpur. bandara Malaysia. Oke. Itu pas lu mau ke Manila. Iya, pas gua mau balik di Manila. Berarti dari Jakarta ya itu posisinya. Di Jakarta. Terus lu sempat ngobrol tentang lu pengen jadi pilot atau apa gitu nggak sih? Enggak sih, gue pertama gue ngebahas tentang politik sih sebenarnya sama dia, karena kan dia orang pemerintahan kan. Gue bahas politik ke dia. Nah, situ kayak mungkin ilmu politik gue udah mulai ini nih, gue udah jadi ini kan. Terus bahas, ketika gue juga cerita sama teman-teman gue bilang, gila lu bahasannya berat banget politik gitu lah. Bentar, lu belum jadi pilot udah bahas politik aja gitu. Ya, terus gue ngomong, sama aja Pak, politik juga ada di dunia pilot juga gitu loh. Oh, Ya terus dia langsung nawar, ya udah kalau misalnya lu pengen masuk, nanti gampang gue kenalin sama anak angkat gue gitu loh. Itu. Nah, terus akhirnya gimana? Ya gue sih ngobrol-ngobrol biasa aja sih, nanya kabar segala macam. Gue
memanfaatkan itu, gue bisa mungkin gue udah usaha dengan sendiri sih. Ya pun ada peluang terbuka itu sih. Tapi dari lo ketemu itu akhirnya lo jadi kebantunya itu apa sih? Lo jadi bisa masuk ini ya? Lo jadi bisa masuk ke enggak. maskapai. Gue masuk dengan orang lain lagi, beda orang. Oke, tapi melalui dia juga gitu? Enggak sama sekali sama dia. Enggak sama sekali? Enggak. Itu gue jadi gini, kan gue udah 2019, jadi bokap gue tuh ada temennya dia di gereja. Nah, tetangganya teman bokap gue itu anaknya pilot, jadi benar-benar jauh banget gitu loh. Nah, gue tuh belum kenal sama sekali. Nah, gue dibantu sama dia gitu loh. Dia kayak kita kasih nomornya, terus gue tanya, bla bla, gue telepon, terus oke, ya udah, dia suruh kayak gue kirim dokumen, berkas segala macam lewat dia gitu loh. Tapi nggak ada panggilan sampai 2020 gitu. Nah, baru dipanggil ada Oktober 2020, 1 tahun setelah kemudian gue apply. Nah, karena itu lu nggak protes gitu ke orang yang tadi lu kenalan tadi, yang Enggak sama sekali, karena gue lu nggak kontak sama sekali? enggak, gue kontak cuma nanya kabar. Cuma gini loh, gue tuh sebisa mungkin gue jalin hubungan, gue nggak kayak sebisa mungkin gue usaha gue sendiri. Ketika gue mentok baru gue minta tolong. Gue mau tuh usaha gue sendiri pure. Maksud gue emang gue ada plan sana, tapi gue nggak mau gue menggampangi hal itu. Tapi berarti orang tadi cuma ngasih kontak, nggak ngasih kontak, bahkan nggak ngasih kontak ke orang Lion Air atau ya, apa enggak, gitu? Enggak. Walaupun dia punya maskapai. posisi gitu? Ya. Oke. Karena kan gue nggak minta. Justru dia yang buka suara, gue nggak minta. Oke. Tujuannya karena gue mikir gini loh, gue bisa usaha gue sendiri. Misal gue masuk, ketika gue udah masuk baru gue ngomong, gue kenalan ini nih, itu lebih enak. Ketika gue masuk dari awal, dia ditolong segala macam, itu kayak nanti gue utang budi atau kayak ada rasa ini. Gue sebisa mungkin gue lo nggak enak iya, gitu. Gue nggak mau gampangin, gue usaha gue dari sendiri dulu gitu loh. Kalau udah mentok ya udah, gue baru pikiran di terakhir sana. Oke. Gitu sih. Tapi berarti susah ya berarti jadi pilot? Nah itu dia. Jadi pilot tuh sebenarnya untuk dari jujur secara pendidikan tuh gampang waktu sekolahnya ya. Tapi kalau mulai training masuk maskapainya, lu sampai benar-benar kayak lu bawain kayak pesawat Boeing atau Airbus ya atau segala macam, itu kayak susah. Tapi ketika lu belajar di sekolah pilot itu menurut gua tuh nggak susah-susah banget, gampang. Lu kayak cuma kayak belajar mobil aja gitu sih. Cuma ketika lu training itu yang susah. Oke. Tapi maksudnya ya gue bisa tahu maksudnya, mungkin ya gue kan belum pernah mengemudikan pesawat ya, gue nggak bisa ngebayangin juga tuh. Gue juga mungkin kena mental juga kalau disuruh tiba-tiba disuruh nyetir pesawat atau apa itu. Nah, untuk yang gue tanya ini itu tadi untuk menjadi pilot gitu loh. Kira-kira tuh gimana gitu kan? Lu sempat cerita dulu atau tadi ya, kita sempat ngobrol, lu sempat nge-grab. Yeah. Setelah lu selesai dengan kursus pilot itu kan? Iya, gue sempat banyak sih pengalaman gue ambil gitu. Kayak ibarat kata gue lulus kuliah kan gue online. Maksudnya ketimbang kosong ngapain gitu kan. Jadi kayak ini ya udah saranin kayak jadi driver gokar gitu loh. Terus gue jadi agen asuransi juga, terus kerja magang di salah satu perusahaan ternama juga di Indonesia gitu loh. Tapi kayak orang-orang bakal ngira ngapain sih gitu. Lu kan udah, ya mungkin gara-gara corona mungkin ya. Itu gara-gara corona. Itu sebelum corona kan, 2019 sebelum corona. Oke. Ya orang sih mikir sih, lu pilot kok gini, kok pilot gitu. Ya kalau kita mikirkan gengsi, ya pasti down sih. Cuma ya mau gimana, kondisinya emang susah, gak bisa dipaksain dengan kondisi yang ada. Dan juga banyak yang pilot nganggur kan. Jadi memang sebelum pandemi itu udah banyak pilot yang nganggur? Iya, pilot banyak yang nganggur. Oke. Karena gini loh, gue nggak tahu regulasi aslinya gitu. Sebenarnya kita kayak masuk gampang. Kalau di Indonesia tuh nggak ada rekrutmen tertentunya berapa lu harus di berapa jam terbang gitu loh. Sedangkan kita di luar negeri, kalau lu tahu itu ya rekrutmennya lumayan banyak. Selain minimal jamnya juga lu biasa lu kalau yang S1 itu demikian yang lu dilirik gitu loh. Itu sih. Oke.
Nah terus akhirnya setelah menjalani hidup gitu, lo berarti apa aja tuh? Tadi ada nge-grab atau Ya, ya pokoknya sama lah. nge-grab gokar ya. Itu malah sebut merek ya. Ya pokoknya itu apa nge-taksi online gitu. Iya, taksi Jadi online. jadi driver gitu. Jadi ya dari pilot terus driver gitu, downgrade gitu ya. Iya. Terus sempat agen asuransi juga. Iya. Aku sampai sekarang. Sampai sekarang juga. Iya. Iya, hebat ya. Tapi berarti lu hidupnya tuh banyak banget ya profesi terus kayak disambi-sambi gitu. Iya, ya berarti apa ya? Sebisa mungkin nyari kesibukan sih, maksudnya sambil kayak nunggu waktunya kapan gue benar-benar kayak dipanggil itu, apalagi kemarin kan gue sempat sebenarnya aslinya udah sempat dipanggil dan tanda tangan kontrak gitulah sempet gitu loh. Cuma karena kondisi ini juga, satu kondisi keuangan terus juga kondisi corona, gue tuh mempertimbangkan hal itu. Maksudnya kalau gue ngambil dengan misal gue maksain untuk bayar lagi atau apa untuk kayak ya ini, gue mikir gue bakal bisa terbang gak, karena kondisi sekarang kan emang susah terbang kan. Itu akhirnya gue memikirkan kayak pertimbangkan dan juga rembukin sama keluarga, akhirnya gue memutuskan gue nggak lanjutin dulu untuk saat ini. Bukan berarti gue meninggalkan pilot gue. Kalau misalnya ke depan ada kesempatan lagi, gue bakal ambil. Tapi license-nya itu kan cuman sampai 2023. Ya. Ini udah 2021. 2 tahun lagi dong Angus. Tapi bisa diperpanjang sih sebenarnya. Oke. Kalau perpanjang harus ujian lagi gitu atau? Tes terbang sih 3 kali, tos and go, terus kayak ujian lagi sih, emang ujian terus kayak perpanjang sih nggak perlu sih, kayak lu cuma tes terbang doang sih biasa. Nggak bisa nembak gitu. Nggak lah, kan di Filipina bukan di Indonesia. oh berarti lu nggak bisa ujian di Indonesia aja gitu? Nggak bisa karena kan gue belum convert license gue ke Indonesia. Convert gue masih, makanya kemarin kan waktu gue ada kesempatan untuk convert, gue biaya itu kan, makan gue ada biaya lagi buat convert kan. Terus karena kondisi keuangan keluarga gue lagi pas-pasan, gue mikir ketika gue convert itu ada perlu biaya, mending gue kayak apa, dengan kondisi sekarang tuh kayak worth it gak gue untuk bayar untuk ini, dengan kondisi sekarang gue bisa terbang kah atau ini segala macam, gue mempertimbangkan segala macam, akhirnya gue memutuskan untuk gak convert dulu gitu. Itu sih yang pertimbangan gue. Oke. Jadi emang gitu ya, emang lu kalkulasi kira-kira nanti aja gitu kalau memang udah mau jadi apa, benar-benar udah bisa terbang, udah bisa bawa penumpang gitu, akhirnya lu bakal convert gitu. Iya. Terus kira-kira pelajaran apa nih? Wih, udah ngomongin pelajaran aja gitu. Kira-kira tapi kan karena bukan apa-apa ya, tapi karena gue ngobrol sama lu banyak apa ya? Ya values yang gue dapat sih. Ya. Kira-kira kalau dari cerita-cerita tadi dari hidup lu gitu yang kemana-mana gitu lah. Istilahnya bukan kemana-mana sih, maksudnya masuk ke semua bidang, apa-apa jadi dikerjain gitu. Dari akar masalahnya ya. Gue ngomong akar masalahnya, pingin jadi pilot gitu. Iya. Iya sih, gue jadi ya apa ya, maksudnya sayang aja lu nggak apa ya, nggak jadi pilotnya gitu sih. Tujuannya kayak lu, orang tua lu udah ngeluarin duit banyak, kalau lu nggak lanjutin pilot sih, kalau misalnya emang Tuhan masih mengizinkan gue pilot, ya gue pasti pilot. Kalau misalnya ada peluang terbuka gitu loh. Gitu aja sih intinya. Ya maksudnya kalau kita pusing terlalu terus fokus sama pilot doang, ya kondisi sekarang kita tahu sendiri gimana realitanya gitu sih. Ya soalnya gue kayak ya udah, masa kayak gue masih ngarah ke sana, tapi gue nggak terlalu fokus ke sana. Gue bisa mengerjakan dengan kondisi sekarang apa gitu loh. Oke. Berarti itu sih apa namanya? Amanat. Iya, pelajaran yang bisa diambil. Berarti jangan terlalu apa ya? Enggak. Tapi menurut gue ya, karena kan banyak nih orang-orang yang pingin jadi pilot doang gitu. Sedangkan lu bilang untuk menerbangkan pesawat tuh gampang gitu. Tapi kalau lu menjadi pilot itu susah gitu. Ya. Kecuali lu bikin maskapai sendiri dan sebagainya gitulah ya. Ya, betul. Ya sih, maksudnya ya gue bersyukur sih, maksudnya Tuhan tuh bikin gue kayak proses itu tujuannya apa ya, bisa kayak kasih ke orang itu loh. Gue juga kayak punya sedikit ini sih tips buat orang-orang yang mungkin di sana pengen
passion dari pilot gitu, tapi duitnya pas-pasan, mending dipikirkan lagi gitu maksudnya jenjang karir gimana nya atau apanya. Sayang lu ketika orang tua lu, masalah gue ini ya, masalah orang kalau emang lu benar cita-cita lu di sana, terus passion lu di sana, lu tahan banting dengan kondisi yang ada, tapi duit lu juga ada, nggak masalah, itu urusan beda. Tapi kalau misalnya emang lu cita-cita ke sana tapi passion lu lu duitnya pas-pasan atau keluarga ini, lu mikir dua kali, jangan sampai ketika udah ngeluarin duit banyak lu mana kayak sia-sia nganggur segala macam. Bukannya gue berarti menguburkan passion cita-cita lu sih, enggak gitu sih. Intinya lebih dipikirkan lagi matang-matang apa risikonya segala macamnya itu, karena jujur pilot itu biaya gede gitu. Dan pasti kenapa bilang wah orang gue mau ngakui kenapa pilot keren, yaitu dia tahan banting gitu loh. Orang jarang ada sampai begitu lamanya stay di pilot gitu. Oh gitu ya. Iya, Jadi banyak yang mungkin gugur karena kan tahan banting itu lu benar-benar kayak saingan lu banyak satu, dan saingan itu bukan orang-orang yang biasa-biasa gitu. Nah beda cerita kalau lu orang tua lu punya channel banyak, lu sini ya lu silakan. Tapi kalau misalnya orang kayak passion sana tapi duit terbatas dan lu nggak punya channel, mending jangan, susah saingannya gitu. Itu sih saran aja, masa kayak dipikirkan lagi lah, bukannya berarti gua menguburkan niat lu pada yang pengen ngambil pilot atau apa. Iya, Lihat realitanya aja sih gitu loh. harus dipikirkan matang-matang gitu ya. Justru kalau gua bilang, kalau misalnya orang-orang bilang ya mendingan dananya yang dari pilot mending lu jadi bikin usaha. Mungkin kayak jadi kafe sekarang contohnya kecenderungan. tapi jujur deh, Anda menyesal nggak? Dibilang menyesal sih ya agak menyesal, maksudnya kayak gue udah ngeluarin duit banyak tapi sekarang kayak gelantang-gelantung gak jelas gitu loh mau arah kemana. Tapi gak bisa juga gue menyesali gitu, karena apa yang gue dapetin sekarang tuh banyak banget pelajaran hidup yang buat gue gitu loh. Karena menurut gue pelajaran hidup dengan value yang dengan duit tuh gak ada sebanding gitu loh. Bisa aja kalau misalnya gue misalnya ikutin patternnya, misal gue kuliah biasa atau apa, gue gak bakal bisa tahu dunia luar gimana, tahu dunia pilot gimana, politik gimana, gue gak bakal kenal orang begitu-gitu segala macam. Itu sih lebih kayak value pelajaran hidup ke diri lu sendiri sih, itu yang lebih berharga. Mungkin aja gue nggak bakal gue tahu ke Tuhan tolong gue segala macam, itu sih. Iya sih. Lebih banyak pelajaran hidup yang gue dapat sih intinya. Iya. Dan nantinya juga kedepannya juga kita nggak tahu ya. Yap. Lu dari pilot terus sempat nge-Grab, sempat sekarang jadi agen asuransi juga, terus sempat sekarang juga masih mahasiswa gitu. Mahasiswa ilmu komunikasi gitu. Iya. Mungkin kan ini kayak gini-gini banget kan, kayak kita lu juga nggak mungkin nyangka gitu kan bakal seperti ini gitu. Iya. Mungkin juga gue nggak tahu S2 lu mungkin bakal ngambil apa gitu, atau mungkin lu bakal 5 tahun lagi bakal bikin apa gitu. Gue pun juga di misteri hidup ini tuh gue nggak tahu gitu, kayak algoritmanya hidup ini tuh kayak gimana gitu lah. Cuman ya mungkin yang gue tangkap dari cerita ini, kita ngobrol-ngobrol ini tuh ya kita tuh harus harus kuat mental aja lah gitu. Iya. Jadi apapun dijalanin gitu lah. Kuat mental dan lu berserah sama Tuhan lah, jangan pakai kekuatan sendiri gitu, intinya segitu sih. Haleluya. Oke, kalau gitu mungkin ada satu mungkin kata-kata terakhir, mungkin gue di kata-kata terakhir aja gitu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih, gue bingung aja soalnya. Ngobrol sama anak komunikasi kan biasanya harusnya kan yang begitu kan, gue bukan anak komunikasi kan. Ya kata-kata tadi sih, masalah lu pikirin kalau misalnya passion lu emang benar-benar pilot gitu, lu mikirin sekali lagi, dan ya berkata lu bener mantepin lagi dan lu mikir resiko apa terbesarnya. Karena jujur kita yang udah terjun langsung di pilot pun orang-orang yang sama pasti bilang yang sama, hal yang sama. Bukannya kita mau menutup ke cita-cita lu atau apa, gua gak mau kalian juga terjun hal yang sama. Karena jujur pilot tuh udah banyak banget gitu yang nganggur. Lu tahu sendiri kondisi sekarang, bakal tambah corona gitu kan. Bukan berarti kemungkinan dunia aviasi agak susah untuk ininya, jangka kita nggak pernah ketahui ke depan. Kita fokus apapun, terus jangan ngandel kekuatan sendiri sih, tetap ngandel Tuhan, itu sih yang gue iniin. Karena jujur kalau gue pakai kekuatan sendiri mungkin gue udah gila, gue nggak tahu arah apa. Tapi kalau misal gue pasrah sama Tuhan, kayak Tuhan tuh tutup satu pintu, Tuhan buka pintu yang lain. Kayak lu ada jalur lagi, apa lu mau jadi apa Tuhan kayak kasih visi baru lagi gitu sih.
gitu ya. Iya, mantap lah. Terima kasih Jos sudah Siap. mau share pengalamannya. Tapi gue sekali nih penutup, gue kasih tips buat lo sih. Lo jangan pergi ke Jerman sih. Karena di sana lo nggak mungkin dipanggil Jos. Tapi Lo pasti dipanggilnya Georg. Karena di Jerman nggak ada Jos. Tapi panggilnya Georg gitu. atau di Filipina gue dipanggil bukan George tapi Jorge, bahasa Portugal Jorge. Oh gitu Iya. kayak Jorge Lorenzo gitu. Jorge, iya, bukan George tapi dibaca Jorge. Tapi berarti lu bisa dikit-dikit Filipin loh. Bahasa Tagalog. Enggak, gue nggak bisa Tagalog tapi gue paham orang ngomong apa, understand. Oh, karena mirip ya. Enggak, gue nggak tahu sih, gue tipe orang kayak gini loh. Gue pergi misalnya Mandarin atau apapun, bisa Thailand, gue paham konteks mereka tuh ngomong apa. Tapi gue nggak bisa artiin satu perkata, tapi gue paham. Oh, gitu ya. Itu jadi kan misalnya contohnya, nggak usah jauh-jauh misalnya kayak kita nih di Bandung bahasa Sunda. Gue nggak ngerti ini perkata Sunda ini artinya apa, tapi gue paham dia ngomong apa secara keseluruhan. Gue ambil intinya, oh dia ngomong ini, tahu gitu. Gue nggak gitu sih, kayak gue bingung sih Sunda tuh kalau orang udah ngomong yang Sunda yang nggak tahu, kadang-kadang gue bisa melihat body language-nya tapi kayak gue nggak ngerti gitu. Gua Kayak bahkan gue mengira kayak bahasa Sunda itu kayak sedikit mirip kayak bahasa Thailand gitu, kapun kap. Gue kayak paham aja, understand apa yang dia ngomongin gitu. Paham aja, oh tahu aja dia ngomong bahas ini, oh tahu. Oh iya. Tapi gue nggak ngerti arti katanya, gue nggak ngerti, nggak paham. Oh iya, hebat sekali. Kayak gitu, makanya gue sama kayak gue di Filipina, setiap negara apapun gitu, kayak gue udah lama stay semingguan pasti logat gue ikutan bahasa mereka juga. Gitu. Maksudnya bukan gue dibuat-buat, tapi emang sendirian gue language gue pasti ngikutin. Misalnya kalau di Jawa lama seminggu, pasti gue agak medok-medok Jawa. Kayak terakhir gue ke Bali, gue logat-logat ikut orang Bali kayak gitu. Oh iya ya, gue semenjak di Bandung mungkin lebih sering pakai nggak gitu mah, pakai Iya, masih ada kayak yang gitu ya, kayak ada ikut ya. tak? Iya kalau itu normal sih kan. Kayak language, tapi gue paham sih, maksudnya jadi gue paham ini orang ngatain gue atau enggak, gue paham sih. Berarti kalau orang Filipina ngomongin ngerti ya? Bro? Ya gue paham, oh dia ngomongin gue, oh dia ngomong gue tahu gitu. Oke, siap kalau gitu. Udah ditutup juga. Ya udahlah kalau gitu, daripada ngobrolnya terlalu lama atau apa, kita mending lanjut aja udah. Oke. Lanjut ini, kita matiin. Dadah.